kita memasuki materi Muslim itu bersaudara. Ini adalah pembelajaran hadis yang berada di tema 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita mempelajari sebuah hadis Rasulullah yang mana ini terkait persaudaraan, yaitu Muslim itu adalah saudara. Nah, persaudaraan ini merupakan hal yang sangat penting dalam agama Islam. Hal itu berhubungan erat dengan keimanan seseorang. Di dalam ajaran Islam, persaudaraan bukan hanya menyangkut hubungan antara dua orang atau lebih, tetapi juga menyangkut keimanan dan ketaatan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dijelaskan yang artinya sungguh orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antar kedua saudaramu itu. Nah, inilah hadis Muslim itu saudara. Al-Muslimu Ahul Muslim, yang artinya orang Islam itu bersaudara dengan Islam yang lain. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau kita sudah bersaudara, maka saudara itu akan menimbulkan beberapa sikap yang tidak bisa kita hindari. Nah, yang pertama, kalau kita sudah bersaudara, berarti sesama saudara kita tidak boleh berkelahi. Kemudian harus saling berkasih sayang dan lemah lembut kepada saudara kita. Selalu memberi salam dan tersenyum saat bertemu. Jadi, anak-anak sekalian, kalau ketika ketemu dengan temannya atau ketemu dengan saudaranya, maka harus memberi salam dan tersenyum saat bertemu. Dan yang paling penting yakni tidak mencela atau mengejek atau mengolok-olok teman kita. Kalau kita sudah bersaudara, semua hal itu harus melekat pada diri seorang muslim. Nah, selanjutnya yakni sikap sesama saudara. Kalau kita sudah mempunyai ikatan saudara, maka yang pertama harus kita lakukan yakni kita apabila punya kelebihan makanan, maka kita harus berbagi makanan. Kemudian ini yang sering kita ketemui apabila kita sudah merasa saudara. Apabila teman kita membutuhkan sesuatu atau mainan, maka kita harus meminjamkan apa yang ia butuhkan. Atau ketika kalau kita sedang bermain, maka harus meminjamkan mainannya supaya bisa main bersama-sama. Kemudian yang paling penting yakni sesama muslim itu harus saling tolong-menolong atau saling membantu. Kalau sesama muslim itu bersaudara, kalau kita bertemu dengan orang, kita harus membagi salam dan tersenyum. Nah, apabila kita bertamu kepada tetangga kita, inilah salah satu adab untuk bertamu, yang mana ini ketika kita bertamu di teman kita atau di rumah tetangga kita, pasti kita akan dihidangkan makanan. Nah, bagaimana sih caranya kita untuk kalau kita sudah merasa saudara, maka ketika kita makan pun juga ada aturannya. Nah,
ini adab makan. Kita kembali ke tema 2 terkait adab makan. Bagaimana sih adab makan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Nah, makan, kita sebagai seorang muslim, ternyata makan dan minum tidak hanya sekedar mendapat kenikmatan jasmani saja, tetapi harus kita nilaikan ibadah untuk keperluan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apabila kita makan dengan niat dan cara yang benar, maka Allah akan memberikan pahala kepada kita. Nah, bagaimana sih adab makan yang diajarkan oleh Rasulullah? Simak lagu ini baik-baik ya. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Makan pakai aturan yang Nabi ajarkan. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Raihlah keberkahan dalam setiap makan. Let's go, let's go, let's go, let's go. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Minum dalam 3 tegukan. 1, 2, 3. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Minum dalam 3 tegukan. 1, 2, 3. Nah guys, kalau anta bisa, kita pasti bisa. Ayo cari keberkahan dari anjuran Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi ringkasan lagu adab makan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, apa saja adab makan yang tadi sudah dinyanyikan oleh Musa dan Rara? Mari kita bahas. Yang pertama, yakni ucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah sebelum makan itu adalah hal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Namun di dalam buku paket ada doa sebelum makan. Hanya untuk sekedar diketahui anak-anak saja. Bagaimana doanya? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Allah, berkahilah kami dalam apa yang Engkau rezekikan dan perihalalah kami dari siksa api neraka. Namun doa sebelum makan ini tidak dianjurkan, tapi boleh digunakan saat kita makan. Kalau memang anak-anak tidak bisa, maka cukup membaca bismillah saja. Kalau lagi kelaparan gitu, cukup baca bismillah saja. Nah, selanjutnya gunakan tangan kanan. Ustadz, kenapa kok tidak bisa menggunakan tangan kiri? Tangan kiri kita
sering kita gunakan untuk perbuatan yang berada di tempat-tempat kotor. Jadi lebih baik untuk menyentuh makanan dengan tangan kanan, karena tangan kanan adalah tangan yang bersih atau tidak menyentuh tempat-tempat yang najis. Kemudian jangan makan sambil berdiri. Nah, Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan makan sambil berdiri. Nah, apa bedanya kalau kita makan sambil berdiri dengan sapi? Sapi kalau makan berdiri, jerapah kalau makan berdiri, gajah kalau makan berdiri. Apa bedanya manusia dengan hewan kalau kita sama-sama makan sambil berdiri? Maka dari itu, kalau kita makan, usahakan harus duduk. Selanjutnya, yang keempat, yakni jangan meniup makanan. Nah, kenapa Ustaz tidak boleh meniup makanan? Kalau kita meniup makanan, kita ketika meniup mengeluarkan yang namanya karbon dioksida. Nah, kita tidak tahu bahwasanya yang dibawa oleh karbon dioksida itu ada bakteri atau tidak. Nah, kalau kita meniup makanan terus kemudian tercampur dengan bakteri, terus bakteri itu kembali ke dalam tubuh kita, bayangkan berapa banyak bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Maka dari itu kita tidak boleh meniup makanan. Kemudian minum dalam 3 tegukan. Rasulullah mencontohkan minum dalam 3 tegukan. Kemudian yang terakhir yakni berdoa selesai makan. Bagaimana anak-anak doa selesai makan? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan telah menjadikan kami sebagai orang-orang muslim. Nah, kalau kita tadi sudah mempelajari muslim itu bersaudara, maka di sini kita sebagai orang muslim harus selalu bersyukur kepada Allah. Karena kenapa? Karena kita selalu dianugerahi kenikmatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja materi pada hari ini. Jazakumullah khairan. Jangan lupa sholat ya. Dan jangan lupa juga untuk checklist sholatnya diisi supaya anak-anak menjadi generasi yang kuat, karena sholat adalah tiang agama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.